حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri LKSA Islam As-Sunnah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam ini kita akan melanjutkan membaca kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, landasan iman sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin di pertemuan terakhir kita masih membaca tentang tauhid asma was sifat, dan kita masih di contoh penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana contoh penetapannya itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan terakhir kemarin kita membaca tentang sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara.
Dan sudah kita baca bahwa sifat ini termasuk sifat dzatiyah fi'liyah. Dia adalah sifat zat Allah dan juga sifat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga sudah baca bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan suara dan dengan huruf. Allah berbicara dengan apa? Suara dan huruf. Kemudian kita juga sudah baca tentang sebab orang-orang menghapus sifat berbicara Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ahlu sunnah mereka menetapkan sifat berbicara bagi Allah. Nah, ada di sana beberapa orang mereka menghapus sifat berbicara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa sebabnya itu sudah kita baca pada kesempatan sebelumnya. Kemudian terakhir kita mengatakan bahwa setiap yang menghapus sifat itu adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan orang yang menyerupakan dengan Allah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya belum tentu dia menghapus sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani kullu mu'attilin musyabbihin wa laysa kullu musyabbihin mu'attil. Setiap yang menghapus sifat Allah maka mereka itu menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan tidak mesti mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluknya itu adalah penghapus sifat. Nah, setelah kita tetapkan sifat al-kalam bagi Allah, sekarang kita akan membaca beberapa sifat berikutnya. Contoh menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana layarnya, Bu? Enggak dites tadi? Baik. Sementara tulis tanggalnya santri, tanggal dan judul dari pelajaran kita malam ini. Malam ini tanggal berapa Sya'ban? 20? 26 atau 25? Ya, 26 kayaknya. 26 Sya'ban tanggal 14 Februari. Pasal ketiga, Tauhid Asma dan Sifat. Pembahasan kedua, contoh penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan berbicara tentang sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulis poin pertama, 1, di antara sifat Allah adalah wajah. Di antara sifat Allah adalah wajah.
yakni Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Faedah yang kedua, sifat wajah ini sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Yang fi'liyah angkat tangan. Yang dzatiyah angkat tangan. Banyakan dzatiyah ini. Yang dzatiyah fi'liyah angkat tangan. Sekali lagi, yang bilang wajah adalah sifat zat Allah, siapa? Angkat tangan. Sifat zatiyah. Banyak ya. Kalau yang bilang sifat fi'liyah, kemudian yang bilang sifat zatiyah fi'liyah, apa nama sifat fi'liyah ya kawan? Perbuatan. Nah sekarang wajah itu perbuatan atau apa? Manusia punya dia wajah? Nah, wajah ini bagi kalian zat atau perbuatan? Zat. Kalau perbuatan mana contohnya? Kalau bagi manusia contohnya makan, minum, tidur. Ya, berbicara. Kemudian apa lagi? Naik, turun. Ini berbicara, ini adalah perbuatan. Berarti dengan demikian wajah itu perbuatan atau zat? Aywa. Jadi wajah, sifat wajah adalah sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa nampak? Ayo baca. Al-wajah, yakni wajah. Sifat ini adalah sifat zatiyah kabariyah yang sabit. Khabariyah Yang sabit atau telah ditetapkan dalam kitab dan sunnah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari wajah Allah. Nah, karena wajah Allah. Yang bilang wajah Allah berarti siapa ini? Al-Quran. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak keluar dari dalil, tidak keluar dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sekarang mengatakan Allah memiliki wajah. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Dan ini harus ditetapkan, Kenapa harus ditetapkan? Karena dalil mengatakan demikian. Harus ditetapkan karena dalil yang mengatakan demikian. Lanjut. Dan firman-Nya pula, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wajhu rabbika, dan kekal wajah Rabbmu. Ya, ini juga dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Kemudian dari hadis, dan dalilnya dari sunnah adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ia berkata, lamma nazalat hadhihi al-ayah qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adaban min fawqikum, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'udzu biwajhika, faqala aw min tahti arjulikum, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'udzu biwajhika,
فقال أو يلبسكم شيعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam. هذا أيسر. Baik, artinya Ketika turun ayat, katakanlah dialah yang berkuasa untuk mengirim azab kepadamu dari arah atasmu. Nabi SAW berkata, aku berlindung kepada wajahmu. wajahmu, mu itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut. Dan dia berfirman, atau dari bawah kakimu. Nabi SAW berkata, aku berlindung kepada wajahmu. Berlindung kepada wajahmu itu Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah bisa saja mengirim azab dari atasmu atau dari bawah kakimu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berfirman, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Nabi SAW berkata, ini lebih ringan. Ini lebih ringan. Ya, ini juga azab ini, yaitu kita dicampurkan dengan golongan-golongan yang saling bertentangan. Apa maksudnya golongan yang saling bertentangan, santri? Hah? Beda pendapat? Jamil. Itu golongan yang beda pendapat. Apalagi kira-kira artinya ini golongan yang bertentangan? Hah? Beda pendapat. Terus kalau sudah beda pendapat, apa yang terjadi? Hah? Iya, yang terjadi adalah perpecahan. Makanya perpecahan itu azab itu. Ya, perpecahan itu adalah apa? Azab. Hanya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam akan menurunkan azab dari atas atau azab dari bawah atau azab dengan cara memasukkan kita ke dalam golongan-golongan yang sedang pecah. Makanya perpecahan itu adalah azab itu. Ya. Oleh karenanya janganlah menjadi sebab perpecahan. Kalau menjadi sebab perpecahan, berarti kita telah menjadi sebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Nah, intinya bahwasanya ini dalil-dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Memiliki apa, santri? Wajah. Tapi ingat, laisa kamitslihi syai'. Kaifiat wajah Allah tidak sama dengan apapun juga. Ya, tapi Allah memiliki wajah yang sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disamakan dengan wajah makhluknya. Baik, lanjut. Sifat penetapan sifat berikutnya. Al-yadan, dua tangan. Dua tangan. Di ayat di bab ini akan disebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Tapi ingat, laisa kamitslihi syai'. Sebelum kita baca, ya, kita baca dulu pertama ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatun jaa'a biha kitabuhu. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang telah dijelaskan oleh kitabnya, yaitu Al-Quran. Wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan umatnya bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Wa annahu sami'un, kata beliau, dan bahwasanya Allah itu maha mendengar. Wa anna lahu yadaini, kata Imam Syafi'i,
dan bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Biqaulihi, dalilnya adalah firman Allah sendiri, bal yadahu mabsutatani. Dua tangan Allah itu terbuka, terbentang dalam Al-Quran. Wa anna lahu yaminan, dan Allah memiliki tangan kanan, kata beliau. Biqaulihi, dalilnya firman Allah, was-samawatu matwiyatun biyaminih. Langit-langit itu ya tergulung di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, bisa dilihat dalam kitab Tabaqatul Hanabilah Libni Abi Ya'la, bahwasanya beliau meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Kemudian di sini ada ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, qalbul abdi baina usbu'aini, hati-hati hamba itu ada antara dua jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa Adam biyadihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menciptakan Adam dengan tangannya. Adam itu siapa? Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dengan tangannya. Nya itu siapa? Allah. Beliau mengatakan bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Kemudian beliau mengatakan, wa kullama ja'al haditsu mithlu hadza qulna biha. Setiap ada datang hadis yang berbicara seperti ini, maka kami meyakininya. Kata siapa ini? Kata siapa? Al-Imam Ahmad. Ya, Al-Imam Ahmad murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad akidahnya sesuai dengan akidah salaf as-salih. Sesuai dengan akidah para sahabat, sesuai dengan akidah para at-tabi'in dan atba' at-tabi'in. Nah, di sini kita akan baca sekarang dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Sesuai juga dengan akidah Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumallah. Baca. Dua tangan adalah sifat zatiyah khabariyah Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam kitab dan sunnah. Allah Ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka, Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Nah, kedua tangan Allah terbuka. Ya, dalam Al-Quran jelas, bal yadahu mabsutatan. Ayo kita tulis, ikhwan. Faedah ketiga. Di antara sifat Allah adalah memiliki dua tangan. Faedah keempat, dan sifat itu adalah sifat zatiyah. Taib. Dengan dalil di antara dalil yang kita sebut tadi. Lanjut. Dan dia berfirman pula, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Siapa kira-kira maksudnya itu? Nabi Adam. Yani wahai iblis, kenapa kamu enggak sujud kepada Nabi Adam?
Nabi Adam ini dia istimewa. Apa keistimewaannya? Allah menciptakannya dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil kedua. Kemudian berikutnya, dan dalilnya dari sunnah adalah hadis Abu Musa al-Ash'ari dalam Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, Inna Allah yabsu yadahu bil laili liyatuba musia'un nahar wa yabsudu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah membukakan tangannya di waktu malam supaya bertaubat orang-orang yang melakukan dosa di waktu siang, dan Dia membukakan tangannya di waktu siang supaya bertaubat orang-orang yang melakukan dosa di waktu malam sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni hari kiamat. baik. Dalam hadis ini mana yang menjadi poin pembahasan kita? Mana? Allah membuka tangannya. Ya, membuka tangannya di siang dan di sore hari. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Jelas sekalian ikhwan? Tapi ingat, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Dia memiliki tangan, tentunya kaifiat tangannya tidak sama dengan tangan makhluk. Ada hal di sini yang ingin kita jelaskan sedikit. Ini ucapan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam masalah sifat tangan. Di dalam Al-Quran warid sifat tangan itu, ya, pertama Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihi, yadihi ini dia mufrad, musanna atau jamak? Apa arti mufrad? Satu, musanna dua, jamak banyak. Nah, ini biyadihi ini mufrad, musanna atau jamak? Yadihi. Aywa, ini menunjukkan satu. Menunjukkan apa? Satu. Di ayat yang lain Allah berfirman, bal yadahu. Yadahu. Ini musanna, mufrad atau jamak? Musanna. Berarti ini menunjukkan berapa? Dua. Di sini tangan dibilang satu tangan, di sini dua tangan. Di ayat yang lain dibilang mimma amilat aidina, aidi. Aidi mufrad, musanna, jamak? Jamak. Berarti ini ya lebih dari dua, tiga, empat dan seterusnya. Aidi jamak. Nah, dalam ayat berarti ada menyatakan dia satu, ada menyatakan dia dua, ada menyatakan dia tiga. Terus mana yang benar ini? Nah, di sini Asy-Syaikh Al-Utsaimin hafizahullahu taala beliau mengatakan, annal araba idza adafat al-muthanna ila dhamiril jam'i fa innaha tajma'uhu talaban li suhulatil jiryan 'alal lisan, kata beliau. Orang Arab jikalau dia mengidhafahkan bilangan yang dua kepada jamak, maka yang dua ini dijadikan ikut jamak juga untuk mempermudah pengucapannya, kata beliau. Apa maksudnya? Kita ambil sekarang kata aidina. Aidina ini mufrad, musanna atau jamak? Jamak. Baik, kita angkat sini. Aidina. Ya, nun. Berarti ada kata pertama aidi, ada kata
na. Sudah jelas kalian? Kelihatan? Na ini, na ini dari asal kata apa? Nahnu. Dari asal kata nahnu. Nahnu ini mufrad, musanna atau jamak? Jamak. Nahnu adalah jamak. Nah, tadi kita mengatakan Allah memiliki berapa tangan? 2. Sekarang mau dikatakan di sini yadaina. Ini berat bagi orang Arab katanya. Maka di saat dia ingin mengidhofahkan yang 2 kepada jamak, maka 2 ini dijadikan jamak juga. 2 itu dijadikan jamak. Aidi ini jamak atau musanna? Jamak. Musannanya apa? Yada. Jamaknya apa? Yada. Harusnya yada. Yadani, 2 tangan. Begitu sekarang mau diidhofahkan kepada yang lain, nunnya dihapus, maka dia akan mengatakan yadana. Dan ini berat ini. Yadaina, berat dalam lisan orang Arab kata beliau. Mengidhofahkan musanna kepada jamak ini berat. Makanya akhirnya karena akan diidhofahkan kepada jamak, ikut akhirnya musanna ini dirubah menjadi jamak. Sehingga tidak yadaina, tapi dirubah menjadi apa? Menjadi aidina. Tashilan kata beliau, mempermudah pengucapan bagi orang Arab. Mempermudah pengucapan bagi orang Arab. Berarti kata aidina ini tujuannya apa? Tashilan lilisanil Arab, untuk mempermudah pengucapan bagi lidahnya orang Arab. Sekarang kita lari yang paling atas. Kalau sudah jelas yang nomor 3 ini, kita ke paling atas. Yadaihi. Yadun ini musanna, mufrad atau jamak? Yadun. Ini adalah mufrad. Apa mufrad? 1. Ya, mufrad adalah 1. Kenapa dia bilang yadun 1? Padahal tadi kita meyakini Allah memiliki berapa tangan? 2, tapi di sini dibilang 1. Kenapa dibilang 1? Ya, dikatakan di sini akada syekh qa'idah muhimmah wa hiya anal Arab idza atlaqat al-muthanna fa innaha la turidu siwa haqiqatuhu. Beliau ini bahas yang ini, yang kedua ini. Ini yang kedua. Ya. Baik, kita bahas yang kedua kalau gitu dulu ya ikhwan. Kita bahas yang kedua dulu ya. Mana yang kedua? Yang ini yadahu. Ya, yang kedua yadahu. Beliau mengatakan akada syekh qa'idatan muhimmatan wa hiya anal Arab idza atlaqat al-muthanna fa innaha la turidu siwa haqiqatahu. Orang Arab kalau sudah menyebut 2, maka mereka tidak memaksudkan melainkan benar-benar 2. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya Allah memiliki yadahu, bahwa kedua tangannya. Kalau disebut 2, berarti benar-benar orang Arab itu memaksudkan adalah 2. Ya. Karena kalau dia tidak 2 kemudian dia bilang 2, ini hal yang kontradiksi. Ini hal yang kontradiksi. Begitu dia bilang 2, maka memang itu jumlah yang ingin dimaksudkan. Makanya disebutkan yadahu, 2 tangannya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki dua tangan.
Adapun yang satu ini, ya kata yadun, maka ini maksudnya adalah jenisnya, yaitu jenis tangan. Ya, yadullu 'alal jins. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya ada kerajaan ini. Tangan yang maksudnya apa? Yaitu maksudnya adalah jenis dari sifat tersebut, yaitu jenis tangan. Ya, adapun kemudian penyebutan kalimat dua, maka benar-benar jumlah dua itu yang diinginkan oleh orang Arab. Adapun di saat dia mengatakan aidina, tangan-tangan kami, maksudnya tangan-tangan kami di sana adalah untuk mempermudah pengucapannya oleh lisan-lisan orang Arab. Nah, ini penjelasan beliau secara singkat kenapa ada yadun menunjukkan mufrad, kemudian yadahu menunjukkan musanna, kemudian aidina menunjukkan apa? Jama'. Ya, yadun ini adalah jenis daripada sifat tersebut. Kemudian yadahu ini memang jumlahnya yang diinginkan, yaitu dua. Kemudian aidina yaitu tangan-tangan kami, maksudnya adalah untuk mempermudah bagi lisan orang Arab. Ini rahasianya kenapa dalam Al-Quran ada yadun, ada yadahu, dan ada apa? Aidina. Mudahan jelas insyaallah. Baik, ini dia tentang sifat tangan. Sekarang kita kembali lagi. Sifat yang ketiga adalah al-ainan. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata. Lanjut. Al-ainan, dua mata. Dia juga sifat zatiyah khabariyah Allah yang disebutkan di dalam kitab dan sunnah. Dalilnya dalam Al-Quran adalah firman Baik, Allah kita Ta'ala. tulis poin kelima, santri. 5. Di antara sifatnya adalah dua mata. Nomor 6, sifat ini adalah sifat apa? Zatiyah. Jamil. Baca dalilnya. Dalilnya dalam Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, walitusna'a ala aini. Walitusna'a ala aini. Artinya? Dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan mataku. Aini ini mufrad, musanna atau jama'? Mufrad menunjukkan satu. Tadi kita sama dengan tangan tadi. Satu berarti menunjukkan apa? Yadullu ala al-jins. Menunjukkan apa? Jenis. Ya, ini jenis sifat yang dia maksud adalah mata. Kemudian berikutnya, dan firman-Nya wasna'il fulka bi'ayunina, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan mata kami. Bi'ayunina. A'yun ini mufrad, musanna atau jama'? Jama'. Kenapa dia jama' di sini? Kenapa dia jama'? Sama dengan tangan tadi. Aywah, memudahkan bagi lisan orang Arab. Jamil. Ya, karena a'yun jama'. Jangan berpikiran nanti berarti banyak gitu matanya. Jangan berpikiran begitu. Tapi di sini dikatakan a'yun karena akan diidhafahkan kepada nahnu. Karena akan diidhafahkan kepada nahnu. Dan nahnu ini mufrad, musanna atau jama'? Jama'. Karena akan diidhafahkan kepada nahnu, maka ainun ini juga dijamak dia agar mempermudah bagi lisan orang Arab. Lanjut. Dan dalilnya dalam sunnah adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innallaha la yakhfa 'alaikum, innallaha laisa bi'awara
وأشار بيده إلى ila ainaihi إلى عينيه وإن المسيح الدجال a'warul ainain أعور العينين اليمنى كأن عينه inabatun عنبة tafiyatun. Aywa. Ini hadis ini dalil yang menunjukkan dua mata Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Baca dalilnya, artinya Sesungguhnya pengetahuan tentang Allah tidak tersembunyi bagi kamu. Sesungguhnya Allah tidak buta sebelah. Nabi menunjuk kedua matanya. Dan sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal itu buta matanya yang sebelah kanan, bagaikan sebutir anggur yang mengapung. Taib. Nah di sini dikatakan bahwasanya Dajjal itu dia buta sebelah. Ya, dia buta sebelah kanan ini dia buta Dajjal. Kemudian beliau mengatakan dan Rob kalian dia tidak buta sebelah katanya. Rob kalian dia tidak buta sebelah. Nah, ini dalil yang paling sahih menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata. Ya, karena yang namanya buta sebelah berarti dua matanya, sebelah buta, sebelah tidak, yaitu siapa? Dajjal. Kemudian beliau mengatakan adapun Rabb kalian dia tidak buta, sebelah dia tidak a'war. Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata. Nah, tadi di kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, orang Arab kalau mengatakan dua berarti memang benar-benar maksudnya adalah dua. Adapun di saat dia mengatakan satu aini, satu mata, ya maka bisa jadi itu maksudnya adalah jenisnya. Ya, kalau dia lebih dari dua, a'yunina, mata-mata kami, maka itu adalah tashilan untuk mempermudah bagi lisan orang-orang Arab. Satu sifat lagi biar habis bab kita ini adalah sifat al-qadam. Baca. Al-Qadam yakni kaki. Ia juga merupakan sifat zatiah Allah yang tersebut dalam hadis-hadis sahih. Antara lain hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang perdebatan antara surga dan neraka. Baik, hadis tentang berdebatnya antara surga dengan neraka. Jadi surga dan neraka berdebat dia pada saat itu. Baik, kita tulis poin ke-7. Di antara sifat Allah adalah memiliki kaki. Yang ke-8, sifat ini adalah sifat zatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayo baca dalilnya. فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِجْلَهُ تَقُولُ قَطٍ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيَزْوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا. Baik, artinya adapun neraka ia belum akan penuh hingga Allah tabaraka wa taala meletakkan kakinya. Hingga Allah Subhanahu wa taala ya meletakkan kakinya hatta yada'allahu tabaraka wa taala rijlahu, sampai Allah meletakkan kakinya di neraka itu. Kemudian di saat itu ia yakni neraka berkata cukup. Begitu Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di neraka, langsung neraka mengatakan cukup. Karena neraka mengatakan, ada enggak tambahan penduduk neraka lagi katanya. Hal min mazid katanya, ada tambahan enggak penduduk neraka? Masukkan lagi bilang ada tambahan enggak? Karena neraka masih kosong. Luas neraka itu. Sebanyak-banyak manusia dimasukkan masih luas dia. Maka hati-hati ikhwan. Ya, jangan sampai mengatakan enggak ada tempat saya di neraka, neraka sudah sesak. Enggak, neraka itu luas. Seluruh penduduknya dimasukkan masih luas neraka itu.
Masih sedang dia penduduk-penduduk yang lain. Sampai kemudian Allah memasukkan kakinya, baru neraka mengatakan cukup, cukup, cukup. Lanjut. Dan ketika itu ia akan penuh dan sebagiannya saling bertindih dengan yang lain. Dalam riwayat yang lain dalam As-Sahihain, lalu dia meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka. Baik, ini hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya memiliki kaki yang mulia, ya, yang laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan apapun juga. Lanjut baca. Banyak sekali nama-nama serta sifat-sifat Allah yang tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah, dan yang disebutkan di sini hanyalah sekedar contoh, di mana seorang Muslim wajib mengakui atau mengisbatkannya bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaannya, sebagaimana Allah telah mengakuinya bagi dirinya di dalam kitabnya. Dialah yang lebih tahu tentang dirinya dibanding makhluknya. Baik. Sekarang Al-Quran itu ucapan siapa, Santri? Ucapan Allah. Nah, Allah mengabarkan dirinya memiliki sifat-sifat tadi. Allah mengabarkan dirinya kalau dia memiliki sifat-sifat tadi. Kalau kita tahu itu adalah kabar dari Allah, apa sikap kita sekarang? Percaya atau tidak percaya? Percaya. Karena dia sendiri Allah yang mengabarkan dirinya tentang sifat-sifat itu. Maka tugas kita adalah wajib percaya. Lanjut. Rasulnya pun telah mengakui yang demikian baginya dalam sunnahnya. Dialah makhluk yang paling mengenal Tuhannya, yang lebih sempurna nasihatnya, yang paling fasih bahasanya, yang paling sempurna keterangannya, yang paling takwa dan yang paling takut kepada Allah. Baik. Dan yang kedua, dalil dalam masalah al-asma was sifat adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena dia Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mengenal Allah. Ada yang lebih mengenal Allah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada? Enggak ada. Dia yang paling mengenal Allah. Maka kita ambil hal-hal berkaitan dengan sifat-sifat Allah dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang paling sempurna nasihatnya, sehingga nggak ada yang beliau sisakan, semua dikabarin kita. Kemudian beliau adalah orang yang paling fasih ucapannya, paling fasih. Ya, apa maksudnya paling fasih ya kawan? Apa arti paling fasih? Paling jelas ucapannya itu jelas. Ya, enggak dia ngomong lain terus maksudnya lain, enggak. Enggak dia salah tata bahasa, enggak. Beliau manusia paling fasih bahasanya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di saat beliau mengatakan tangan sudah yang dia maksud itu. Di saat beliau mengatakan kaki sudah yang beliau maksud itu. Kenapa? Karena beliau orang paling jelas ucapannya. Ya, kemudian selanjutnya beliau adalah orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kata Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat tadi, terus beliau sallallahu alaihi wasallam berani bilang Allah begini, berarti dia ini telah mengabarkan tentang Allah hal-hal yang tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya berdusta atas nama Allah? Santri, apa hukumnya? Dosa besar, dosa besar. Dalam surah Al-Haqqah Allah berfirman, "Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil." Seandainya kata Muhammad ini mengada-ada tentang kami, sebagian saja dia ada-adakan, apa hukumannya? Apa lanjutan ayat tadi? La akhadna minhu bil yamin. Kami akan azab dia dari sisi kanannya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa yang dia ucapkan itu benar-benar dari Allah, enggak berani dia mengada-ada. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang paling fasih dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang beliau ucapkan itu benar-benar
apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut terakhir. Di samping itu, hendaklah seorang muslim merasa takut dari membatalkan atau mengingkari sifat-sifat Allah atau menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk. Nah, di sini diingatkan pertama, jangan sampai ada di antara kalian yang membatalkan sifat-sifat Allah. Jangan sampai mengatakan, masa Allah punya tangan, katanya. Jangan sampai dibatalkan. Kenapa? Karena ada dalilnya ini. Dari Al-Quran, ada dalilnya dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai dibatalkan, katanya. Karena ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Lanjut kemudian, atau menyamakannya dengan sifat. Jangan juga sampai menyamakan sifat-sifat itu dengan sifat makhluk. Jangan sampai mengatakan tangannya Allah kayak tangan manusia. Jangan. Tetapkan sifat itu, tapi jangan samakan dia dengan sifat makhluk. Jangan. Ya, ini sekarang contoh di makhluk ya, kawan. Bangunan ini ada wajahnya atau tidak? Mana wajahnya? Bagian depan itu wajahnya. Bagian depan itu wajahnya. Nah, kalau kalian sekarang disamakan sama masjid ini, dibilang kalian, ini kamu nih wajahmu wajah tembok, katanya gitu misal. Mau nggak kamu kira-kira? Mau nggak kalian? Nggak mau. Padahal disamakan makhluk dan makhluk nggak mau. Wajahnya kayak wajah kera, katanya misal gitu. Mau apa nggak kalian? Nggak mau kalian dibilang wajahmu kayak wajah kera, kamu nggak mau. Padahal disamakan dengan makhluk. Kalian disamakan dengan makhluk, nggak mau kalian. Ya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala jauh lebih suci dari itu. Jangan sampai samakan dia dengan makhluk. Jadi intinya tetapkan sifat itu. Yang kedua, jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jelas kalian santri? Kemudian terakhir, karena Allah telah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengannya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, tidak ada sesuatu yang sama dengannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka dengan demikian ya, selesai contoh-contoh ini. Kita tulis yang ke-9, faedah ke-9. Tidak boleh bagi seorang muslim membatalkan sifat-sifat yang datang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ke-10, faedah ke-10, tidak boleh bagi seorang muslim menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak boleh bagi seorang muslim menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, ini dia para santri yang bisa kita baca ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini jelas insyaallah. Baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila tazan Pak Marbot. Sila para jamaah yang belum jelas, jamaah dulu sebelum santri. Ada? Baik. Sini ada pertanyaan.
apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki dua kaki? Karena dia disebutkan dalam penjelasan tadi. Wallahu taala alam, dalam dalil khusus ya tidak disebutkan dua, tapi disebutkan dalam azhar dari sahabat Abdullah bin Abbas di saat dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Dan luas kursi Allah Subhanahu wa taala itu seluas langit dan bumi. Nah, kemudian beliau menafsirkan kata al-kursi, apa itu kursi? Maka beliau mengatakan maudhi'u qadamaillah. Kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam asar memang disebutkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua kaki, wallahu taala a'lam. Tapi ingat selalu ya kawan, laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan apapun juga. Wallahu taala a'lam. Apa hukumnya main-mainkan agama? Contoh kita menggambar salib di tangan atau di badan, sekedar main-main. Apa hukumnya? Ini hukumnya haram, nggak boleh ya tuan. Kenapa? Karena salib itu adalah lambang kekufuran. Salib itu adalah syiar kekufuran. Ya, maka menulisnya di badan kalian adalah kalian menulis kekufuran dan itu haram. Ya, ini adalah haram, hukumnya tidak boleh. Memang tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam, tapi ini adalah keharaman. Ya, karena salib itu adalah syiarnya orang kafir. Wallahu ta'ala. Jika kita masbuk salat Jumat, apa yang kita lakukan? Apakah merubahnya menjadi salat zuhur? Tidak, tetap salat Jumat. Masbuk salat Jumat tetap salat Jumat. Kecuali kalau dia tidak dapat satu rakaat sempurna bersama imam. Dalam arti misal imam sudah bangun dari ruku rakaat kedua. Imam sudah bangun dari ruku rakaat kedua. Ya, maka ini yang masbuk ini kalau dia takbiratul ihram di saat imam sudah bangun dari ruku rakaat kedua, maka si masbuk ini nggak dapat dia satu rakaat bersama imam. Kalau dia nggak dapat satu rakaat bersama imam, maka dia nggak dapat sholat itu. Dia nggak dapat sholat Jumat. Karena dia nggak dapat sholat Jumat, maka di saat itu dia meniatkan sholat zuhur. Sehingga berapa rakaat sholatnya nanti? 4 rakaat, itu melaksanakan sholat zuhur. Wallahu ta'ala. Apakah kaki Allah terbakar ketika dimasukkan ke neraka? Tentu tidak. Allah aziz, Allah maha perkasa. Ya, Allah tidak bisa dilemahkan oleh apapun juga. Allah itu al-qawi, dia maha kuat. Ya, bahkan tadi dikatakan begitu Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di neraka, neraka itu langsung kepinggir dia. Ya, ya kayak apa kita bilang, mercik dia langsung kepinggir neraka itu. Ya, langsung kepinggir dia neraka tersebut. Jadi intinya Allah al-qawi, dia maha kuat, al-aziz, dia maha perkasa, tidak ada satupun sesuatu pun yang bisa menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Apa maksudnya?
Dia menasihati kita, tapi saat kita menasihati dia nggak peduli. Nggak masalah, biarin, yang penting sudah dinasihati nih, Pak. Ya, tugas kita menasihati dan pilih bahasa dan waktu yang tepat untuk menasihati. Ya, kalau sudah dinasihati dengan benar, tidak dia terima, nggak ada masalah. Jadi menasihati itu, ya ikhwan, ya niatkan sebagai ibadah. Menasihati niatnya apa? Ibadah, bukan niatnya agar diikuti, bukan. Kita nasihatin orang agar orang itu mengikuti Allah. Kalau kalian menasihati orang, tujuannya agar dia mengikuti engkau, berarti ini yang menasihati ini dia bukan menginginkan kebaikan bagi orang, tapi dia menginginkan kebaikan bagi dirinya, agar dia ditaati, agar dia didengar, agar dia ditaati. Itu berarti jadinya. Makanya di saat menasihati itu harus ikhlas, yaitu menasihati orang agar dia taat kepada siapa, santri? Kepada Allah. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau silakan dia beriman, barang siapa yang mau silakan dia kufur. Nabi Muhammad SAW tugasnya hanya sebagai basyiran wa nadhira. Kasih kabar gembira, kasih peringatan. Yang mau mengikuti apa tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah ngasih dia hidayah. Dapat dia hidayah, alhamdulillah. Enggak dia dapat hidayah, berarti Allah tidak mau ngasih dia hidayah. Itu tanamkan pada diri kalian. Kalian nasihati orang, bukan agar orang itu ngikutin kalian. Kalau kalian niatnya agar orang itu ngikutin kalian, berarti kalian menjadikan diri kalian ini sejajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak orang, nasihatin orang agar orang ini mengikuti siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran dikatakan ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Rabb kalian, ajak orang ke jalan Allah. Bukan ke jalan kalian, bukan. Jalannya Allah maksum, selamat dari kesalahan. Kalau kalian selamat dari kesalahan, enggak, kalian penuh dosa. Kita ini penuh dosa. Maka nggak bisa kita ajak orang kepada diri kita, tapi ajak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat mengajak orang, menasihati orang, berdakwah, jangan pernah ada niat agar orang itu mengikuti kalian, jangan. Kalau sampai kalian niatnya seperti itu, maka itu adalah dakwah yang gagal, ya, dakwah yang menyimpang dari dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini mungkin yang bisa kita paparkan pada kesempatan kali ini, dan ini adalah kajian terakhir, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah apa, santri? Iya, setelah kalian libur.